Halo, assalamualaikum teman-teman. Teman-teman saya yang kursus online. Nah, ini aku akan memberikan tutorial cara membuat pola dasar dari pola dasar yang sederhana ini ke pola yang slim fit ya. Nah, teman-teman, ini aku akan memberikan tutorialnya dengan menjiplak dari pola yang sederhana, yang basic, kemudian kita rubah menjadi pola yang slim fit. Untuk ke bawahnya ini itu sebenarnya sama saja ya teman-teman. Yang perbedaannya itu ada di bagian yang ini, yang bagian yang depan pada kupnatnya saja. Oke, saya akan menjiplak dulu. Pola yang sederhana, kita tandai semua. Nah, lalu kita ini titik Y kita tandain, dan Y1, kemudian X1 dan X2. Oke, kita garis dulu. Kemudian nah seperti ini. Nah, teman-teman, kira-kira jelas apa enggak ya? Soalnya ini pulpenku yang ini tuh ujungnya itu mendelep gitu loh. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kok mendelep. Nah, gini. Kurang ini ya. Begini. Nah, seperti ini. Kemudian kita garis kupnatnya. Saya pakai pensil aja ya. Nah, sama ini. Nah, kemudian teman-teman, kita bikin kupnatnya, kupnat yang di bahu. Nah, kita kasih jarak yang di sini ke sini itu 5 cm dulu. Sebenarnya itu bisa, kupnatnya itu bisa di sini sama ke sini itu bisa. Tapi kita bikin yang seperti biasanya yang aku bikin. Itu dari sini titik A1 itu 5 cm. Saya biasanya pakai 5 cm. Kemudian kita tarik garis ke titik Y. Ini adalah titik Y ya teman-teman. Nah, ini adalah titik Y. Kemudian kita garis ke atas. Nah, gini. Lalu ini titik Y dan ini jarak 2 cm. Ini adalah titik Y1. Ini X1, ini X2 ya teman-teman. Kemudian yang bagian sini itu jaraknya 3 cm ya. Ini adalah titik B. Kemudian jaraknya ke sini itu kita garis ke sini. Nah, ini kan 19 dulu di sini kan. Ini kan 19 dulu yang di sini. Di sini kan 20. Nah,
Kemudian untuk bahu, lebar bahunya ini kan 3 cm. Nah, ini ke sini itu kita tentukan dengan menyesuaikan bentuk payudaranya. Nah, kalau misalnya payudaranya yang kecil, kita tambah 4 atau 5 cm. Ini untuk payudara yang kecil ya. Untuk payudara yang kecil itu kita tambah 4 atau 5 cm ya, untuk yang payudara yang kecil. Kemudian untuk payudara yang sedang itu kita tambah 6 cm atau 7 cm. Ini yang sedang. Kalau untuk payudara yang besar kita tambah 8 atau 9 cm. Ini yang besar. Nah, kita pakai yang sedang dulu ya, karena yang aku bikinkan polanya ini adalah payudaranya nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Ini kita tambah dari titik yang 5 cm ini tadi, kita geser ke sini 6 cm. Jadi di sini tuh 6 cm. Kemudian kita tarik ke garis Y. Nah, ini adalah kupnat bahu ya. Karena ini kupnatnya nanti itu dilipat, jadinya untuk yang bagian bahunya itu berkurang, harus digeser ditambah. Kemudian untuk yang lebar bahu, lebar mukanya harus digeser. Kemudian yang bagian lingkar badannya juga harus digeser. Jadi kalau misalnya ini kita ukur yang di sini itu berapa senti. Kalau misalnya di sini itu 3 cm, kita geser ke sini 3 cm. Kalau di sini itu 1 cm, kita geser ke sini juga 1 cm. Lalu yang bagian sini, karena digeser, jadi ini ke sini itu bergeser. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian sini, untuk menggeser ini, bagian ini kita harus memindahkan kupnatnya itu di sini. Jadi nanti di sini tuh ada garis kupnat yang baru. Jadi di samping sisi kita turunkan 6 cm. 6 cm. Jadi kalau 6 ini boleh diturunkan, 6 boleh diturunkan, 10 boleh, di sini boleh. Jadi terserah teman-teman. Kemudian kita garis yang turun 6 cm ke titik Y, ke titik sini ya, kita garis. Nah, ini kita garis dulu, kemudian kita gunting yang bagian sini, ini digunting ya, ini digunting. Kemudian kita gunting dulu. Nah, guntingnya jangan langsung ke sini ya teman-teman, langsung aja belok ke sana, dilurusin aja. Nah, kemudian kita gunting ini sampai ke titik Y. Nah, untuk yang bagian ini kita lipat. Kita lipat aja. Kemudian ini juga kita paskan di yang garis yang satunya. Nah, teman-teman sudah lihat kan perbedaannya, jadi berkurang semua. Nah, kemudian yang bagian ini kita tetap geser lagi, kita garis lagi lurus. Kita garis lagi lurus ke sini, kita ukur 19 dulu, kita tarik garis ini ke 19, dipanjangin, terus kita ukur 20 cm karena lebar bahu atasnya 40. Nah, jadi perpindahan titik bahu yang sebenarnya itu di sini ya teman-teman.
Kemudian kita tarik garis kerung lingkar lengan ke sini. Nah, jadi lingkar lengan yang sekarang, yang slim fitnya itu ada di sini. Nah, terus garis panjang sisinya itu ada di sini. Ada di sini ya. Yang ini sudah nggak terpakai. Ini ya, ini sudah nggak terpakai. Jadi yang ini yang benar. Kemudian untuk yang bagian kupnatnya yang samping itu kita tembel dulu. Kita lem atau kita pakai solasi. Solasiku di mana? Nah, ini kita pakai solasi. Nah, teman-teman, untuk yang bagian ini kita kasih jarak ke sini itu 3 cm. Jadi kenapa dikasih jarak 3 cm? Supaya nanti ujungnya kupnat itu enggak berada pas di puncak payudara kalau pas dipakai bajunya, jadi agak ke samping. Jadi kupnat yang barunya itu ada di sini ya teman-teman, titik 3 cm nya di sini. Kemudian nah begini, ini yang baru, kupnat yang baru. Nah, seperti itu. Ini sudah jadi, lalu kita gunting. Kupnatnya kayak gini. Nah, ini sudah jadi kupnat pola dasar yang bagian depan yang sudah slim fit ya, slim fit. Ini yang sudah slim fit. Kemudian untuk yang bagian belakangnya, nah untuk bagian belakangnya itu aku jiplak dulu dari pola yang basic. Aku jiplak. Sebenarnya untuk yang belakang ini itu enggak ada perbedaan yang signifikan ya. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah pola yang bagian belakang. Nah, kemudian kalau misalnya bikin baju yang press itu, yang bagian sini itu digeser 1 cm. Setengah sampai 1 cm. Saya pakai 1 cm. Kita garis agak ke sini. Nah, kita garis ke sini. Kemudian yang bagian ininya, yang bagian baunya, kita kasih jarak sama 5 cm dulu. Kemudian di sini 1,5 untuk kupnat bagian
bahunya yang belakang ya. Nah, untuk turunnya ini 1,5 ya teman-teman. Yang bagian ini 1,5. Terus ini 1. Lalu kita tarik garis ke atas ini. Nah, kayak gitu. Nah, untuk turunnya di sini ini boleh turun 8 cm. Kemudian ditarik garis kiri kanan. Nah, segitu ini. Nah, yang di sini harus digeser juga 1,5. Kenapa? Karena untuk kupnatnya tadi. Nah, kemudian kita garis ulang untuk kerung lengannya. Nah, seperti ini. Untuk yang bagian belakang ini slim fit ya. Untuk yang bagian belakang hanya perbedaannya ada di kupnat sini sama sini. Nah, untuk bagian kupnat itu teman-teman bisa pakai kupnat ini, juga bisa enggak. Kalau misalnya enggak ya enggak usah digeser seperti ini ya. Tetap pakai yang awal ya. Enggak usah, boleh dipakai, boleh enggak gitu ya. Cuman itu aja. Jadi yang bagian ini juga nggak usah digeser, ini juga nggak usah digeser. Oke. Kita gunting yang bagian pola yang bagian belakangnya. Untuk yang bagian dari pinggang ke bawah itu sama ya. Yang bagian roknya itu sama, nggak ada perbedaan. Jadi nggak usah aku bikinkan tutorialnya. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini kalau slim fit. Nah, kayak gini ya teman-teman. Untuk yang bagian yang di sini dikurangi 1 cm itu boleh dikurangi, boleh enggak ya teman-teman. Sebenarnya meskipun enggak usah dikasih kupnat ataupun dikasih di sini dikurangi 1 cm itu enggak masalah. Jadi enggak usah bikin yang bagian belakang juga enggak masalah. Nah, kalau misalnya orangnya itu benar-benar mau pakai dress atau gaun yang benar-benar slim, bener-bener ngepres itu pakai ini, harus bikinnya seperti ini. Oke. Itu perbedaannya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang belum bisa dimengerti, boleh DM saya di Instagram saya Tia Fashion Lab atau di Tia Moda Belajar Pola. Silakan komen juga di YouTube ini ya, kalau misalnya teman-teman mau membubuhkan komen ya. Oke. Akan aku kasih share video berikutnya adalah membuat pola dress yang dari pola ini ya. Oke. Selamat berkreasi.